Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan semuanya. Apa kabar? Selamat datang kembali di podcast Umika Media, tempat ngobrol santai tapi bermakna soal dunia pendidikan Indonesia. Saya, Muhammad Zulfikar, akan nemenin kamu 15 menit ke depan dengan satu tema yang mungkin gak asing lagi, tapi mulai bikin kita khawatir. Sekolah negeri yang sepi murid. Ya, ini bukan cerita 1-2 sekolah aja ya, tapi udah mulai jadi gejala di berbagai daerah. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Apakah sekolah negeri mulai ditinggalkan? Dan apa yang bisa kita lakukan bersama biar sekolah negeri tetap jadi harapan, bukan kenangan? Yuk, kita bahas pelan-pelan, santai, tapi serius juga. Di awal tahun ajaran baru 2025-2026, ada sejumlah sekolah dasar negeri yang cuma dapat 5, 7. Bahkan ada yang cuma 1 murid baru. Waduh, sampai akhirnya kelas-kelas digabung. Dan yang lebih parah lagi, ada sekolah yang terancam ditutup. Sedih ya, padahal dulu daftar ke SD negeri tuh harus berebut nomor urut, antre dari subuh. Karena sistem zonasi, sekarang malah kosong. Di sisi lain, sekolah swasta terutama yang berbasis agama dan boarding, malah full booking, penuh daftar tunggu, walau biaya masuknya bisa jutaan hingga puluhan juta. Kok bisa begitu? Apa cuma gara-gara sistem zonasi? Ternyata, bukan. Menurut laporan Umika Media yang jadi sumber utama podcast kita hari ini, penyebabnya kompleks. Pertama, angka kelahiran menurun. Populasi anak usia sekolah makin sedikit di beberapa wilayah. Kedua, kurangnya inovasi di sekolah negeri. Masih banyak sekolah negeri yang kaku, terjebak rutinitas formal, tanpa sentuhan kreativitas. Ketiga, orang tua makin kritis. Mereka nggak cuma nyari tempat anak bisa baca tulis, tapi ingin anak dibentuk secara utuh, ilmu, akhlak, karakter, dan lingkungan yang mendukung. Seperti kata Kang Adi Suryadi, pembina Yayasan Umika, sekolah yang hanya formalitas mulai ditinggalkan. Orang tua sekarang nggak bisa dibodohi dengan brosur atau janji manis. Mereka datang, lihat kondisi, nilai gurunya, suasana kelasnya, bahkan lihat isi kegiatan harian anak-anak di sana. Nah, ada juga anggapan di masyarakat bahwa guru negeri itu santai karena sudah berstatus PNS, gaji tetap, pensiun aman, jadi nggak ada motivasi buat berinovasi. Tapi apa benar begitu? Ustadz Cecep Nurjana, Ketua Yayasan Umika, bilang bahwa guru negeri itu aset bangsa. Tapi, sistem birokrasi seringkali bikin mereka mandek. Ingin bikin program ini itu, mentok di surat menyurat, mau kolaborasi, terhalang regulasi. Coba deh, bayangin, guru muda yang semangat, punya ide bikin kelas literasi digital, tapi malah disuruh ngurus data, dapodik berjam-jam. Inovasi pun akhirnya tertunda. Jadi, bukan soal guru malas, tapi sistem yang gak mendukung kreativitas dan semangat mereka berkembang.
Kalau gitu solusinya apa? Ya bukan cuma soal dana ya, tambah anggaran penting. Tapi yang lebih penting adalah cara kita memandang sekolah negeri. Umika Media menyebutkan beberapa rekomendasi bijak. Beri ruang inovasi bagi sekolah negeri. Pelatihan dan insentif guru berbasis kinerja. Tambah konten pendidikan agama dan karakter dalam kurikulum. Evaluasi sistem zonasi agar lebih adil. Libatkan masyarakat, tokoh lokal, orang tua, komunitas. Kunci utamanya, kolaborasi dan kepercayaan. Bisa banget. Meskipun jarang diekspos media, ada loh sekolah negeri yang mulai bangkit. Caranya gimana? Bangun kemitraan dengan komunitas lokal, adain program tahfiz pagi, atau literasi Senin Jumat, perbarui desain kelas, cat tembok, tanaman, sudut baca, buat guru-guru tampil di sosial media, bangun citra positif, nggak perlu nunggu bantuan pusat, perubahan kecil bisa berdampak besar kalau ada kemauan. Teman-teman, ini bukan cuma cerita murid sedikit atau kelas kosong. Ini cermin besar buat sistem pendidikan kita. Apakah kita masih menganggap pendidikan itu sekadar urusan administratif? Apakah sekolah masih kita maknai sebagai tempat menumbuhkan hati, akal dan iman? Kalau jawabannya iya, maka kita harus bantu sekolah negeri untuk bangkit dan dipercaya kembali. Kita harus dorong guru dan kepala sekolah untuk berani berbeda dan berinovasi. Dan kita sebagai masyarakat juga harus hadir. Bukan cuma menuntut, tapi mendukung. Ayo, dukung sekolah negeri. Sebelum episode ini ditutup, saya ingin mengajak kamu, siapapun kamu, kalau kamu orang tua, datanglah ke sekolah negeri sekitar rumah, kenali gurunya, bicaralah baik-baik. Kalau kamu guru, jangan lelah jadi lentera. Inovasi bukan soal anggaran, tapi semangat. Kalau kamu pejabat pendidikan, dengarkan suara dari bawah. Jangan hanya duduk di ruang ber-AC. Kalau kamu siswa, cintailah sekolahmu. Banggakan dia dengan prestasi, sikap dan karya. Pendidikan negeri adalah wajah bangsa. Kita bisa hiasi wajah itu dengan semangat gotong royong dan cinta yang nyata. Wah, nggak kerasa udah 15 menit kita ngobrol santai tapi penuh makna. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin sampai akhir. Semoga episode kali ini bisa jadi bahan renungan,
inspirasi, atau bahkan pemantik ide buat kamu yang peduli dunia pendidikan. Jangan lupa share podcast ini ke guru, wali murid, atau komunitas kamu ya. Follow juga agar kamu nggak ketinggalan episode berikutnya. Saya, Muhammad Zulfikar, pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya podcast Umika Media. Tetap semangat, tetap peduli, dan selalu percaya bahwa sekolah negeri bisa bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.